Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani dengan nomor NPM 2478234. Jadi di sini saya akan membuat video yaitu untuk UTS praktikum ya. Baik, untuk tugas yang pertama yaitu menampilkan struktur program. Itu jelaskan bahwa program dibangun dengan arsitektur modular. Sebutkan dua package utama, tampilkan struktur folder dan isinya. Oke, kita masuk ke CMD untuk melihatnya. Oke, jadi similar. Oke, kita untuk melihat isi filenya. Oke, di dalam package smart parking ya ada dua package yaitu monitoring sama simulator. Selanjutnya kita oke, ini lokasi padnya. Nah, di dalam monitoring ada ini ya, main modul main ya. Kita coba lihat aja strukturnya di sini ya, di monitoring. Nah, ada modul main sesuai ya, ada riwayat keluar file CSV. Ini init ini untuk menginisialisasi kalau ini tuh sebuah package. Ini ya, ini hasil runningnya. Nah, yang kedua yaitu di simulator terdapat modul parking simulator.p. Coba kita lihat di sini. Kebalik. Nah, di simulator ada isinya yaitu parking simulator, init sama recharge. Kita lihat ya, sama ya, sesuai ya. Nah, di dalam recharge ini terdapat ini hasil running. Oke, itu saja. Selanjutnya yaitu implementasi OOP dan inheritance. Nah, tugasnya itu jelaskan bahwa sistem penggunaan OOP untuk mengimplementasikan kendaraan dan slot parkir. Jelaskan juga atribut serta metode yang ada pada setiap kelas. Tampilan kode kelas beserta inheritance-nya serta contoh instansiasi objek dan pengambilan metode. Oke. Nah, untuk itu kita di parking simulator ya. Nah, oke. Yang pertama yaitu mengenai OOP ya, OOP atau Object Oriented Programming. Oke, nah ini pas waktu ini termasuk udah masuk OOP ya kodenya. Nah, pada di tugas lab session 1 sampai 4 kita belum menggunakan OOP, itu masih kode yang masih dituliskan satu persatu namanya, belum OOP, intinya masih terlalu ribet lah. Nah, di sini kita mulai menggunakan OOP yaitu di modul lab session 5. Nah, ini introduction to OOP, yaitu dia membuat kelas intinya ya, mengelompokkan. Nah, di sini kebetulan tugasnya ada dua kelas, yaitu kelas vehicle dan juga kelas parking lot. Yaitu vehicle itu yang mengatur kendaraan ya, misal kayak ini apa namanya, konduktor apa ya, itulah bukan namanya lah. Nah, ada keluar sama info, yaitu melihat waktu keluarnya. Nah, info ini tuh kayak infonya lah, kayak tanggalnya, waktunya. Nah, selanjutnya itu ada kelas parking lot. Nah, parking lot itu apa ya, untuk mengatur area parkir lah. Misal itu kayak ada slot, terus nih tambahkan slot, validasi nomor kendaraan, terus parkirnya,
ada slot apa atau belum. Terus ya, dan inilah. Nah ini keluarnya, terus status parkirnya masih ada nggak, misal slotnya kosong atau nggak ada kendaraan. Oke, selanjutnya yaitu inheritance ya. Nah baik, dan di sini tuh menggunakan inheritance ini ya, atau apa namanya, pewarisan. Nah intinya ini kan namanya subclass atau pewarisan ya. Dia tuh manggil superclass. Nah dia itu mewarisi semua isinya superclass ya. Misal nih two wheel atau roda dua, roda dua dia manggil vehicle. Nah vehicle itu kelas utamanya itu namanya vehicle. Jadi two wheel gini tuh mewarisi sifat dari ini superclassnya semua ini. Langsung aja di pas ya, ini pas. Jadi intinya ini kelas kosong, cuman mengimplementasikan yang kelas superclassnya. Nah di sini ada dua ya, ada dua subclass, yaitu two wheeled terus four wheeled atau kendaraan roda 4. Oke, itu saja. Terus selanjutnya implementasi exception handling atau tunjukkan skenario error dan tangani merujuk pada penugasan lab, tunjukkan potongan pendengar. Oke, di sini itu kita implementasinya di modul main ya. Nah, jadi untuk exception handling itu kebetulan di saya itu menambahkan itu di pilihan 1, 2, sama 3, yaitu tambahkan slot parkir, masukkan parkir, sama keluar parkir ya. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, di sini ciri-cirinya exception handling tuh dia menggunakan try. Try itu biasanya dipakai agar program nggak langsung berhenti ya saat terjadi kesalahan, yaitu tapi bisa ditangani. Intinya gitulah. Dia kalau pakai try itu nggak langsung berhenti kalau misal error. Nah, try nih, gunakan slot parkir untuk motor. Nah, exception value errornya itu misal kita masukin apa ya, kan mintanya tuh cuman angka 1 sampai 10 kan, bisa lebih sih, misal 11, intinya angka. Nah di sini exception value error itu dia tuh kalau kita masukkan selain itu, misal kayak titik, koma gitu, dia langsung keluarnya value error. Nah exceptionnya itu, nah ini sama terjadi saat kita menambahkan slot, yaitu ya sama lah kayak tadi, jadi 2 kesalahannya langsung. Dan di yang kedua sama aja lah, hampir sama ya, dia menggunakan try. Nah kesalahannya ada di ini, jika tidak tersedia ada slot parkir kosong untuk jenis kendaraan, misal motor atau mobil. Nah ini exception handlingnya ya, ketika masukkan apa salah, misal platnya salah atau nama kendaraannya salah. Oke, dan ketiga yaitu juga menggunakan try. Nah exception handlingnya ini terjadi saat proses kendaraan keluar, yaitu misal tuh kita salah memasukkan plat ya, misal BE 123 EE, ntar kita ada yang salah, misal cuman BE 12 EE, itu dia terjadi kesalahan saat memproses kendaraan keluar. Oke, itu aja ya untuk exception handling yang saya pahami. Selanjutnya yaitu implementasi generator dan iterator. Nah pertama itu generator. Nah kebetulan mainnya ini. Nah
Di sini kode saya itu menggunakan iterator otomatis ya. Jadi nggak saya ketik di sini, dia berjalan di belakangnya generator. Iterator itu proses mengiterasi ya, mengiterasi dari generator itu sendiri. Jadi ya generator sama iterator itu masih satu kesatuan ya. Nah, ini ciri-cirinya itu dia menggunakan fungsi atau apa inilah yang yield ini. Nah, ini otomatis itunya ya, iterator. Nah, di sini generator ini fungsinya itu untuk menggenerate ya. Misal di sini kan kita mintanya cuma 10 kendaraan. 10 kendaraan. Ntar ya dia keluarnya tuh menggenerate 10 kendaraan. Misalnya ini platnya apa, jenisnya apa, waktu masuk, waktu keluar semua dia di ini. Totalnya itu 10 kendaraan sampai 600, maksimalnya 600. Ini bisa diubah ya, bisa terserah kita sendiri ya. Nah, itu termasuk ke iterator otomatis. Di sini saya menggunakan otomatis ya. Nah, ini for inheritance 2. Ini dev slot for slot kendaraan yield. Nah, di sini juga menggunakan yield. Nah, di sini juga menggunakan yield. Oke, itu saja. Selanjutnya yaitu closure. Oke. Baik, closure itu yang saya tangkap itu gimana ya? Kita coba baca closure. Dia ada di section 7 ya. Closure pada kelas vehicle ubah atribut entity type dari exit type jadi tipe data datetime. Kita coba lihat dulu di vehicle. Kelas vehicle berarti di parking ya. Oke, ini entry time-nya jadi datetime ya udah. Terus pada mode iluminasi generator. Oh, ini nyangkut ya. Kita coba yang saya baca tadi itu, setahu saya lambda itu masuk ke situ ya. Baik, kita coba cari fungsi lambdanya. Kemarin saya taruh lambda itu di pilihan 9. Nah, di sini ya. Ini kayaknya masuk ke dalam closure juga. Ini hasil sama dengan list filter lambda R. Intinya tuh lambda itu mempermudah ya, atau menyingkat kode yang panjang biar simple aja sih. Terus coba kita lihat dulu closure untuk menghasilkan data parkir secara random dan tentang waktu tertentu dan 1 hari. Oh, itu masuknya ya di itu tadi, berarti di main. Nah, masuknya dia di ini ya, di iterator generator juga ya. Ini termasuk closure ya berarti. Oke, itu aja sih yang saya tahu. Selanjutnya yaitu demo program, running keseluruhan program dari awal hingga akhir sambil menjelaskan fungsi masing-masing. Oke, kita coba running ya. Kita masuk ke cd monitoring, klik main. Oke, nah yang akan kita running yang pertama yaitu tambah slot parkir. Nah, di sini kan tadi udah dibahas ya, yaitu mengenai exception handling. Kita langsung aja kita coba ya. Yang pertama yaitu kita di pilihan 1 yaitu terjadi salah satu menambahkan slot, yaitu kita coba buat error ya. Misal kita masukkan bold plate. Nah,
Nah, input tidak valid, invalid literal form interbase 10 atau masukan B. Oke, di sini error ya intinya. Nah, bedanya tuh sama error yang kayak biasa itu dia tetap lanjut di sini, intinya dia nggak langsung berhenti programnya. Coba kita lanjut, kita masukkan yang benar aja ya, misal slotnya 2, mobilnya misal 2 juga. Nah, jadi total slotnya tuh 4 misal. Terus kita cek dulu yang ini ya, cek kendaraan dan slot kosong, atau kita langsung 5 dulu. Nah, ini tuh contoh implementasi dari generate riwayat tadi yang di sini, atau iterator generator ya, ini generate riwayat ini. Nah, dia outputnya itu ya ini menghasilkan menggenerate ini. Oke. Oh, ini ya. Ini untuk menentukan banyaknya. Misal itu ini kan 20, sesuai ya sama ini ya, yang diminta itu ada 20. Kan kita ini masih hasil dari generate itu semua ya. Kita coba kan udah ada 4 slot, kita coba masukkan plat kendaraan, misal BS BE 1 2 3 4 BE tuh. Kita masukkan ke mobil, motor aja lah, motor. Oke, kita ingat-ingat BE 1 2 3 4 BE, kita terima lagi menu 5. Nah, oke, di sini masuk ya, yang tadi statusnya masih terparkir. Selanjutnya keluar, kita coba fullin dulu ya, kita pilih 2 lagi, BE 4 BE. Coba kita balik aja, motor. Oke, udah terparkir. Coba kita masukkan lagi ya, misal B 123 B motor. Nah, kita lihat. Nah, tidak ada slot parkir kosong untuk motor. Nah, ini tuh termasuk ke dalam exception handling atau penanganan masalahnya ya, kayak gini. Oke, kita lihat lagi di 5. Nah, di sini masuk ya, masih terparkir semua. Oke, selanjutnya itu kita coba keluarin. Yang kita keluarin misal yang inilah ya, BE 1 2 3 4. Oh, kita misal selain ya B. Oke, nah di sini juga kendaraan tidak ditemukan. Nah, artinya di sini kendaraan ini tuh nggak ada di list ini. Kita masukin yang benar ya. Nah, keluar ya di sini. Keluar pada ini jam 2.18. Kita coba cek riwayat. Nah, oke, keluar ya di sini ya, sesuai. Selanjutnya yaitu kita coba status parkir. Nah, di status parkir ini dia menampilkan cuman slotnya doang. Misalkan tadi kita tambahkan slot doang, slot 4. Nah, di sini cuman ya sesuai slot 4, motor 2, mobil 2. Nah, yang keisi kan cuman slot 1 yang motor ini BE 4321 yang masuk, dia kan belum keluar. Tapi di 4 ini tuh nggak menyimpan beda sama yang di 5. Yang di 5 kan dia langsung menggenerate juga sama menyimpan. Nah, terus selanjutnya itu kita cek opsi yang ke-6. Nah, yang ke-6 itu beda lagi, yaitu cuma cek kendaraan sama slot kosong. Dia tuh misal ada 4 slot, yang keisi ya sama ini 1. Dia slot satunya tuh tergantung dia mau slot berapa yang keisi itu. Di sini kan slot 1 yang keisi.
Nah slot 1, nah sama dia mengeluarkan jumlah slot yang kosong kan 4, terus keambil 1 jadi 3, jadi slot yang kosong itu 3. Intinya fungsi dari yang ke 6 itu cuman ngecek slot yang kosong ya, sama kendaraan yang terparkir itu di slot mana aja. Oke, selanjutnya yaitu mengunduh, yang ketujuh yaitu mengunduh riwayat data parkir. Nah di sini kebetulan saya menggunakan oke, ini simpan riwayat file ke file bentuk CSV. Nah file CSV atau itu ya di Excel ya, kita coba. Nah riwayat boleh disimpan ke riwayat keluar CSV. Oke, kita coba buka apakah sesuai. Yang punya di monitoring ya riwayat keluar. Nah jam 10 ke 20 malam. Oke, coba kita buka. Nah kita coba. Nah ini kan sama kan, ini masih terparkir ya. Coba kita buka yang menu 5. Nah ini sama ya, sama yang di file CSV ini ya. Ini motor. Nah yang di atas ini hasil generate otomatis. Nah ini kita masukkan tadi nih. Oke, coba kita membaca ya. Kita masih membuka ini ya, harusnya nggak bisa membaca kalau masih kebuka filenya di aplikasi pihak ketiga kayak Excel itu. Kita coba buka tuh, nggak menjadi enter dia. Coba kita tutup tabnya. Nah kok bisa ya? Oh bisa, nggak dirubah ya, membaca data riwayat parkir. Oh ternyata bisa. Oke, baru tahu. Coba kita 9. Artinya tuh yang 8 itu membaca data yang ada, yang udah di download ya, sama persis sama yang di file CSV tadi. Oke, selanjutnya itu yang opsi ketiga yaitu masalah plat yang. Nah di sini kan, nah misal yang udah keluar ya, kita coba. Nah kalau udah keluar nggak ketemu plat yang dicari. Coba kita yang masih terparkir ya, ini kan yang masih terparkir. Coba kok tidak ditemukan. BE Mas parkir 4321 BE. Oh ada ya, hasil pencarian untuk plat BE 321 BE masih parkir. Coba kita ulang, tadi kayaknya salah juga, yang udah keluar BE 1234 BE ada nggak? Oh masih ada ya, ternyata tadi salah salinannya. Oke, di sini datanya sesuai ya, itu masih sesuai sama yang di atas kan. Ini masih parkir, ini ada keluar. Oke, selanjutnya itu udah habis menunya, tinggal menu 10 yang keluar dari program. Oke, selanjutnya itu refleksi singkat, yaitu isinya hal yang paling menantang dan pelajaran yang didapat selama menjalani project.
Oke, untuk yang menantang itu memahami kode banyak ini ya, fungsi-fungsi, terus ya kayak gini kan saya juga masih awam ya. Di sini saya lulusan SMA yaitu di jurusan IPA. Jadi ini kayak gini nih, masuk ke dunia gini baru pertama kali buat saya dan nggak ada pengalaman apa-apa, masih masih dari nol ya. Jadi saya ya itu beratnya masih agak susah untuk memahami kode-kode program yang seperti ini, tapi sampai sekarang saya masih berusaha sih untuk memahami walaupun masih dikit-dikit. Terus aduh. Nah, buat yang didapat itu banyak sih, misal kayak baru tahu kalau pemrograman itu serumit ini, pusing, banyak yang harus dihafal, tapi gak apa, emang fashion saya tuh emang di sini kayaknya. Dulu juga nggak tahu, pengen di sini aja sih. Banyak pokoknya yang dapat, kayak misal ya bisa running program, ternyata program itu algoritmanya kayak gini. Terus dulu ternyata program itu bisa di ini kayak OP, menggunakan OP itu sebelum pakai OP itu harus mengimplementasikan suatu objek itu satu-satu, terus menggunakan OP jadi lebih singkat karena menggunakan kelas, terus dimasukkan semua objeknya ke dalam kelas itu. Oke, itu aja sih buat ininya, refleksi singkatnya. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.